Kisah nyata yang akan dibawa kali ini bukan sekedar cerita horor biasa. Ini tentang sebuah rumah yang membawa sial bagi siapa saja yang menempatinya. Nama yang akan Anda dengar adalah nama samaran yang diminta dari narasumber kami. Kita sebut saja Michael dan Rini. Michael dan Rini adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 6 bulan lalu. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di daerah kota Tangerang, tepatnya di sebuah perumahan yang dari luar terlihat sangat indah, rapi, bersih, bahkan terkesan sempurna. Pohon-pohon kecil berjajar di sisi jalan, cat rumah-rumah masih tampak segar, dan suara anak-anak yang bermain sepulang sekolah terdengar dari kejauhan. Suasana begitu hidup seperti tidak ada ruang untuk sesuatu yang buruk. Tapi, begitulah cara kegelapan bekerja, bukan? Ia bersembunyi di balik hal-hal yang terlihat baik. Michael bekerja di bidang periklanan dan masih bisa bekerja dari rumah sejak adanya COVID. Sedangkan Rini, istrinya, setiap pagi berangkat ke kantornya di Jakarta Selatan. Mereka mengontrak rumah itu untuk 1 tahun. Dan seperti kebanyakan pasangan baru, hari-hari pertama terasa menyenangkan. Tidak ada gangguan, tidak ada hal aneh. Tetangga juga ramah dan murah senyum. Rini yang memang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, merasa tenang untuk sementara waktu. Namun sebelum mereka menemukan rumah yang sekarang, mereka sempat melihat beberapa rumah kontrakan lain. Tapi entah kenapa, setiap rumah yang mereka datangi selalu ada saja yang terasa janggal. Ada rumah yang bau anyir padahal baru dibuka. Ada yang kamarnya mengeluarkan hawa yang membuat mereka merinding. Bahkan ada satu rumah yang begitu mereka buka pintunya, Rini melihat sosok kuntilanak di sudut ruangan. Katanya, ada sesuatu yang jongkok di sudut ruang tamu dan memelototi mereka. Rini tahu mereka sedang didekati oleh sesuatu yang tidak ingin mereka pindah ke tempat yang salah. Namun semuanya berubah ketika seorang teman lama Michael menawarkan sebuah rumah di dekat kontrakannya. Katanya rumah itu kosong sejak tahun lalu. Pemiliknya tinggal di luar negeri dan rumahnya hanya ingin disewakan pada orang yang dikenal. Tanpa berpikir panjang, Michael menerima tawaran itu. Harga sewanya cukup murah, lokasinya strategis, dan saat mereka pertama kali masuk, tidak ada rasa aneh. Rini pun tidak merasakan gangguan apapun. Dinding rumah itu bersih, lantainya mengilap dan udara di dalam terasa sejuk. Tidak pengap, tidak bau. Tidak ada perasaan berat seperti saat mereka masuk ke rumah-rumah sebelumnya. Rini bahkan sempat bercanda sambil ketawa. Mungkin ini rumah paling normal yang pernah kita lihat. Mereka pindah malam hari. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka tahu Jakarta dan Tangerang bukan tempat yang bisa dilalui dengan santai di siang hari. Macet, ramai, penuh suara klakson dan panas yang menyengat. Maka Michael dan Rini memilih malam sebagai waktu paling tenang untuk pindahan. Mereka berangkat dari kontrakan lama mereka di Jakarta Barat selepas maghrib, dengan 2 mobil pickup yang disewa khusus untuk membawa barang. Suasana malam saat itu terasa damai, dengan langit yang gelap dan gerimis tipis yang turun seperti menyambut langkah mereka. Jalanan pun sepi seperti memberi ruang bagi perjalanan mereka yang diam-diam menuju tempat baru yang belum mereka kenal sepenuhnya. Setelah sampai di rumah kontrakan baru, mereka belum sempat merapikan banyak barang. Dus-dus masih tersebar di ruang tamu. Tas dan koper hanya disusun seadanya. Tapi karena Michael sudah lebih dulu mengurus pemasangan wifi dan AC, malam itu mereka bisa langsung istirahat. Rini sempat bercanda ringan sambil menggulung selimut. Kita tidur seperti orang camping ya, sayang. Dan malam itu benar-benar sunyi, tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya kesunyian yang memeluk mereka sepanjang malam pertama. Besok paginya, suara burung dan sinar matahari yang menembus tirai menyambut mereka. Itu hari Minggu, hari libur. Hari yang mereka gunakan untuk merapikan semua yang berantakan
Dengan senyum dan semangat, mereka mulai menyusun kembali hidup mereka di tempat baru itu. Satu persatu perabotan ditata, dari rak dapur sampai meja kerja Michael. Rini pun sempat keluar sebentar membeli kulkas dan mesin cuci baru dengan menggunakan uang tabungan mereka. Rumah itu mulai terasa seperti rumah yang sebenarnya. Tapi ada satu hal yang mereka tidak beli, karena sudah ada di sana. Sebuah lemari tua berkaca berdiri kokoh di salah satu sudut kamar utama. Lemari itu tidak terkunci, masih bagus, bahkan bisa dibilang terlihat mewah, kayunya padat, ukirannya rumit, dan cerminnya besar bening. Tapi kalau dilihat lama-lama, seperti ada yang aneh dengan pergerakan cermin itu. Seakan gerakannya tidak sesuai kecepatannya dengan gerakan Rini di cermin. Rini sempat bertanya pada Michael, "Ini lemari siapa ya? Kok ditinggal?" Michael hanya mengangkat bahu. "Mungkin punya pemilik rumah. Tapi kemarin aku sempat tanya lewat WhatsApp, katanya boleh dipakai aja kalau kita mau." Dan mereka pun memutuskan untuk menggunakannya. Lemari itu ditempati baju dan selimut. Tidak ada yang aneh. Untuk saat itu, hari-hari berlalu. Seminggu pertama seperti berjalan sempurna. Sampai suatu sore Rini duduk santai di luar di kursi bakso yang diletakkan di teras belakang. Kursi itu bukan kursi baru memang, tapi masih layak pakai. Namun saat itu, baru beberapa detik dia duduk. Suara keras itu membuat Michael yang sedang di dapur langsung berlari keluar. Rini tergeletak di tanah. Kursi patah. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit luar biasa di bagian tulang ekornya. "Tulang ekorku, sakit banget." Suara Rini lirih. Michael tak banyak bicara. Ia langsung membopong Rini dengan hati-hati, menuntunnya ke motor. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Jalanan berlubang kecil atau polisi tidur seperti menjadi siksaan bagi Rini. Setiap getaran, setiap guncangan, membuat air mata mengalir di pipinya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung masuk ruang UGD. Dokter meminta untuk dilakukan röntgen, dan hasilnya membuat Michael menahan napas. Ada pembengkokan ringan pada tulang ekor Rini. Kata dokter, itu bukan cedera biasa. Bahkan jika hanya jatuh dari kursi, seharusnya tidak separah itu. Hari itu, setelah Rini diperiksa dan diberi obat pereda nyeri, dokter akhirnya mengizinkannya pulang. Tapi ada satu pesan yang harus dipatuhi. Rini tidak boleh beraktivitas berat untuk sementara waktu, tidak boleh bekerja, tidak boleh duduk terlalu lama. Bahkan untuk berjalan saja, Rini harus hati-hati agar kondisinya tidak memburuk. Rini pun langsung menghubungi kantornya, meminta izin kepada kepala divisinya dengan suara pelan dan sedikit bergetar. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena merasa bersalah. Ia tipe orang yang jarang sekali mengambil cuti, apalagi sampai seminggu penuh. Hari-hari berikutnya terasa sepi untuk Rini. Ia hanya terbaring di atas kasur, ditemani selimut tipis dan suara-suara film horor dari layar ponselnya. Kadang ia tertawa kecil saat menonton konten lucu. Kadang memicingkan mata saat jump scare tiba-tiba muncul. Tapi, di balik semua itu ada rasa ganjil yang diam-diam menyusup di hatinya. Rumah itu kadang terasa seperti mengawasi. Sementara itu Michael tetap bekerja dari ruangannya. Suara musik elektronik dari komputer menggema ke seluruh sudut rumah. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaan, sampai-sampai lupa melihat wajah Rini yang semakin murung. Michael memang tidak terlalu peka. Dan yang paling penting, kalau dia sama sekali tidak percaya hal-hal mistis. Padahal, sudah beberapa kali hal aneh terjadi. Pintu kamar yang tertutup rapat bisa terbuka sendiri di pagi hari. Langit-langit yang terdengar langkah pelan saat tengah malam. Bayangan di ujung mata yang seolah bergerak. Namun saat ditoleh, tidak ada apa-apa, tapi Michael selalu punya penjelasan. Mungkin itu cuma angin, mungkin lupa ditutup, atau mataku capek aja, begitu katanya. Ia menepis semuanya dengan logika, namun Rini merasa lain.
Malam itu, di tengah kebosanan dan keheningan, muncul ide yang sederhana namun membawa harapan. Mereka ingin mengadopsi anak anjing. Kayaknya lucu deh punya anjing kecil di rumah. Biar nggak sepi juga, ucap Rini sambil senyum tipis. Mereka pun mulai mencari di media sosial dan forum-forum jual beli. Pilihan jatuh pada ras mini pom, anjing mungil berbulu tebal yang lincah dan menggemaskan. Dan seperti orang awam lainnya, mereka terpikat oleh harga murah. Seseorang di chat menawarkan mini pom seharga 1 juta rupiah. Tidak ada surat katanya, tapi anak anjingnya sehat dan bersih. Orang itu begitu meyakinkan, bahkan sempat mengirimkan video pendek Milo kecil yang sedang menggoyangkan ekornya di dalam kandang. Michael pun akhirnya mentransfer uang. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu, malamnya mereka menempuh perjalanan hampir 1 jam ke sebuah apartemen di daerah Jakarta. Jalanan sudah sepi saat itu. Mereka sampai di lokasi, berdiri di depan lobi dengan penuh harap. Tapi tidak ada siapapun. Nomor telepon tak bisa dihubungi. Chat dibaca, tapi tak dibalas. Lama mereka menunggu. Dan semakin jelas satu hal, mereka tertipu. Rini mulai menangis. Ia merasa bersalah karena menyarankan ide itu sejak awal. Dan Michael hanya bisa menunduk dalam diam. Keesokan harinya, ada lagi yang menawarkan anak anjing. Kali ini penjualnya menawarkan untuk langsung mengantar ke rumah. Mungkin karena trauma semalam, Michael lebih berhati-hati. Mereka sepakat untuk bayar di tempat, dan benar saja, sore itu seekor anak anjing kecil tiba di depan rumah mereka. Wajahnya ceria, matanya bersinar, bulu putihnya tebal dan mengembang seperti kapas. Rini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka menamainya Milo. Hari-hari bersama Milo terasa sedikit lebih ringan. Rini mulai tersenyum lagi. Ia menggendong Milo kemanapun ia pergi. Milo pun seperti tahu bahwa rumah itu sedang menyimpan sesuatu. Ia sering menyala kecil ke arah sudut kamar atau menatap cermin lemari tua itu. Lama, tak berkedip. Tapi semua itu belum dianggap aneh. Sampai suatu hari, teman Michael yang lebih paham soal anjing datang berkunjung. Ia memperhatikan Milo lama, lalu bertanya dengan nada ragu, "Kamu beli mini pom dari mana?" Michael menjawab dengan santai. Tapi ekspresi temannya berubah serius. "Mike, ini bukan mini pom. Bentuk telinganya beda. Bulu bawahnya juga kasar. Kayaknya ini campuran, atau malah bukan ras." Malam itu, Rini kembali menangis karena semua terasa seperti berjalan salah. Sejak mereka pindah ke rumah itu, ada saja kejadian yang membuat mereka rugi, membuat mereka kecewa, membuat mereka merasa seperti ditertawakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan sementara Milo meringkuk di pangkuan Rini. Sekitar seminggu setelah kejadian dengan Milo dan rasa kecewa yang belum sepenuhnya sembuh, pagi itu, Rini terbangun lebih dulu dari Michael. Hari itu cerah, dan udara di luar kamar terasa panas seperti biasanya. Ia ingin melakukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang membuatnya merasa seperti istri yang baik. Ia pergi ke dapur, mengambil telur dan sedikit garam, lalu mulai menyalakan kompor. Tangan Rini masih terasa lemas sejak kecelakaan duduk waktu itu. Tapi ia memaksakan diri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia sudah bisa melakukan hal-hal normal lagi. Telur mulai menggoreng di atas minyak panas. Suara desisnya memenuhi dapur kecil itu. Aroma telur goreng yang mulai matang seketika membawa perasaan nostalgia tentang rumah, tentang masa kecil. Tapi, seperti biasanya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Saat Rini berjalan kembali ke kamar membawa 2 piring berisi telur goreng dan nasi, ia lupa satu hal yang sangat penting. Kompor masih menyala. Di kamar, Michael menyambut makanan itu dengan senyum lelah. Mereka makan bersama sambil menonton YouTube di laptop. Pintu kamar tertutup rapat, AC menyala, dan suara dari luar nyaris tidak terdengar. Beberapa menit kemudian, Michael mencium sesuatu. "Rin, kamu nyium bau gosong enggak?"
katanya sambil melirik ke arah pintu. Rini tiba-tiba membeku. Matanya membelalak. Tangannya gemetar saat meletakkan sendok. "Ya Tuhan, kompor," ucapnya, lalu buru-buru berdiri dan membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, gelombang asap langsung menyeruak masuk ke kamar. Asap tebal, pekat. Dan dari arah dapur, tampak api sudah membesar, menjilat bagian bawah kitchen set. Api sudah menyebar ke dinding, bahkan platform dapur mulai YWRTBSKST akibat panas yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Michael berlari ke arah dapur, lalu kembali masuk ke kamar untuk mengambil ponsel dan menghubungi teman yang tinggal hanya 2 rumah dari mereka. "Tolong ke rumah gue, bro. Kebakaran rumah gue," katanya panik. Tetangganya datang hanya dalam hitungan menit, membawa ember dan selang. Mereka menyiram air ke arah api, tapi bukannya padam seketika. Api justru menyemburkan asap lebih tebal karena minyak yang tumpah di lantai ikut terbakar. Bunyi beling pecah terdengar dari berbagai arah. Kitchen set yang awalnya tampak kokoh, kini hancur berkeping. Keramik dinding meletup dan lepas, meninggalkan dinding hitam legam. Air bercampur minyak membanjiri lantai dapur hingga ke ruang tengah. Setelah hampir 20 menit berjuang memadamkan api, akhirnya api padam. Tapi dapur itu tak lagi bisa disebut dapur. Ia berubah menjadi ruang sisa, seperti bekas peperangan, lantai licin, dinding hangus, dan aroma terbakar memenuhi rumah. Selama berjam-jam, Michael dan Rini membuka semua jendela, menyalakan kipas angin, dan berusaha mengusir asap yang membandel itu keluar dari rumah. Siang itu, rumah mereka tak ubahnya seperti tempat kejadian perkara. Dan di tengah rasa syok, kelelahan, dan bau gosong yang belum hilang, Rini menangis. Kali ini bukan karena tertipu, tapi karena ia merasa benar-benar diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Sore harinya, Rini menghubungi ibunya di kampung. Dengan suara parau, ia bercerita semua yang terjadi. Dari kejadian kursi yang patah, hingga dapur yang nyaris habis dilalap api. Dan di ujung telepon, ibunya hanya terdiam sejenak. Lalu dengan suara berat dan agak serak, ibunya berkata, "Nak, rumah itu nggak baik. Ibu bisa rasain dari suaramu. Rumah itu bawa sial. Kalian kayak dijegal terus." Rini tercekat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi ada satu kalimat lagi dari ibunya yang terdengar sangat dalam. Kalimat yang sederhana, tapi menusuk seperti sembilu. "Waktu pindah ke rumah itu, kalian ada ngadain syukuran atau semacamnya enggak?" Rini terdiam. Ia menatap lantai. Ingatannya memutar ulang semua kejadian saat pertama kali masuk rumah itu. Tidak ada doa, tidak ada ucapan syukur, tidak ada tetesan air dari ustaz atau pendeta, tidak ada siapa-siapa. Hanya dia, Michael, dan rumah tua yang bersih tapi sunyi. "Enggak, Bu, soalnya kami cuma ngontrak. Bukan beli rumah," jawabnya lirih. Ibunya terdiam, dan Rini mulai merasa mungkin mereka sudah salah sejak awal. Mungkin rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Setelah peristiwa kebakaran kecil yang nyaris menjadi bencana, Rini mulai merasa rumah ini memang bukan rumah biasa. Tiap sudutnya, tiap celahnya, seakan menyimpan luka tak terlihat. Dan kini, ia merasa mungkin semua ini terjadi karena mereka tidak pernah benar-benar mengizinkan Tuhan masuk ke rumah ini. Rini pun mengajak Michael untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Bukan pesta, hanya sekadar doa dan makanan sederhana untuk tetangga sekitar. Tapi Michael menanggapi dengan datar, "Kita udah sebulan di sini, Rin. Kayaknya udah telat. Lagi pula kita kan cuman ngontrak. Nggak perlu ribet begituan." Rini diam. Ia tahu, Michael bukan tipe yang percaya pada hal-hal seperti aura rumah atau doa penolak bala. Mereka berdua memang tidak terlalu religius, jarang berdoa. Bahkan bisa dibilang, hidup mereka lebih sering dipenuhi musik, layar komputer, dan aktivitas duniawi yang tak ada habisnya. Hari-hari pun berlalu,
Mereka masih harus mengganti kerusakan dapur yang terbakar, mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tapi di tengah tekanan itu, sebuah harapan kecil muncul. Rini melihat unggahan di media sosial kalau ada seseorang membuka open adopsi anjing mini pom. Anjing yang selama ini dia impikan, harga 2 juta rupiah. Lokasinya tak jauh dari kontrakan mereka. Tanpa pikir panjang hari itu juga, Rini dan Michael datang ke rumah si pemilik. Lalu ia diberi nama Michi. Kini mereka punya 2 anjing, Milo dan Michi. Rumah kontrakan itu yang tadinya terasa suram, jadi sedikit lebih hidup. Suara langkah kecil, gonggongan pelan, dan kelucuan 2 anjing itu seakan menjadi penyejuk di tengah gelapnya energi rumah itu. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, Rini terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara gonggongan. Bukan gonggongan biasa. Milo dan Michi yang biasanya hanya menggonggong kalau ada tamu, kini menggonggong keras dan terlihat marah. Tapi bukan ke arah pintu, bukan ke arah jendela, bukan pula karena ada suara dari luar. Mereka berdua menggonggong ke arah tembok polos. Tak ada apapun, tak ada bayangan, tak ada suara, hanya diam. Rini perlahan duduk dari kasurnya. Ia memeluk selimut. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Matanya menatap ke arah yang sama dengan gonggongan anjing itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa ruangan berubah. Udara seperti menegang. Seolah ada yang berdiri di sana. Sesuatu yang tidak kasat mata. Dan tiba-tiba, tanpa aba-aba, Milo dan Michi terdiam bersamaan. Hening. Mendadak, seperti ada sesuatu yang telah menenangkan mereka, atau menyuruh mereka diam. Malam itu, Rini tak bisa tidur lagi. Hari berganti, tapi energi rumah itu terasa semakin berat. Dan kini giliran Michael yang terkena masalah. Ia mulai mengeluh soal nyeri di bagian leher dan punggung atas. Awalnya, hanya kram biasa. Mungkin karena terlalu lama duduk di kursi kerja. Mungkin karena posisi duduk yang salah, Michael yang jarang mengeluh. Akhirnya minta dipijat oleh Rini. Injek ajarin, pelan. Kayaknya ototnya kejepit. Dengan penuh hati-hati, Rini menaiki tubuh Michael dan memijak punggungnya dengan tekanan ringan. Tiba-tiba terdengar suara krek kecil di bagian leher. Michael terdiam sejenak, lalu malah berkata, "Aneh ya, bukannya sakit, gue malah ngerasa lega." Tapi rasa lega itu hanya ilusi, karena malam harinya Michael mulai merasakan ketegangan hebat di bagian leher. Lehernya kaku, tak bisa menoleh ke kanan atau ke kiri, dan yang paling parah, ia tidak bisa tidur. 4 hari, 4 malam. Michael hanya terbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya tidak bisa rileks. Urat-uratnya seperti ditarik paksa dari dalam. Kepalanya berat, dadanya sesak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan MRI dan röntgen yang memakan biaya besar, hasilnya keluar. Dan diagnosa dokter membuat mereka saling pandang dalam diam. Michael mengalami syaraf kejepit di bagian servikal. Ini cukup serius. Dan di tengah ruang tunggu rumah sakit yang dingin, dengan cahaya putih menyilaukan, Rini hanya bisa duduk memandangi suaminya yang kini tampak lelah dan murung. Dan dalam hatinya, ia mulai bertanya, apa benar semua ini hanya kebetulan? Atau rumah itu memang tak pernah mengizinkan siapapun hidup damai di dalamnya? Lalu hari berganti dan cuaca sedikit mendung. Udara terasa lembab. Michael berdiri di depan rumah menunggu tukang bubur yang biasa lewat tiap pagi. "Bubur 1 bang, kasih ati ayam ya." Suara Michael terdengar santai, seperti pagi-pagi biasa. Tukang bubur itu seorang pria parubaya. Tersenyum ramah sambil mulai menyiapkan bubur pesanan. Tapi di tengah obrolan ringan mereka, tukang bubur itu bertanya, "Mas baru pindah ya ke sini?" Michael mengangguk, "Iya, udah jalan hampir setahun." Tukang bubur itu terdiam sejenak lalu berkata pelan, seperti hati-hati memilih kata, "Oh, dulu rumah ini ditinggalin teman saya namanya Bang Heri. Tapi
Beliau udah meninggal 3 tahun lalu. Di rumah ini juga sakit keras, katanya nggak ketahuan penyakitnya apa. Tiba-tiba meninggal. Bubur di tangan Michael seketika jadi dingin. Suaranya tercekat. Wajahnya berubah. Meninggal di rumah ini. Tukang bubur itu mengangguk pelan, lalu cepat-cepat berpamitan. Malam itu Michael menceritakan semuanya ke Rini. Rini langsung menelpon ibunya di kampung dengan suara gemetar. Lalu keluarga dari kedua belah pihak sepakat. Mereka harus memanggil orang pintar. Beberapa hari kemudian, datanglah seseorang yang dikenal sebagai orang pintar. Seorang lelaki tua berwajah serius, mengenakan baju putih dan peci hitam. Setelah beberapa saat mengelilingi rumah sambil merapal doa, ia kembali duduk dengan wajah berat. Rumah ini sih membawa sial dan penyakit untuk siapapun yang menempatinya. Sudah banyak nyawa yang hilang di tempat ini, tapi yang paling berat adalah kamar kedua itu. Ada kuntilanak merah yang menempati ruangan itu. Mata Rini membesar. Ia menggenggam tangan Michael erat-erat. "Kamar itu cuma buat gudang, Pak," ucapnya pelan. Orang pintar itu hanya mengangguk. "Itu bukan kebetulan. Aura kamar itu sangat gelap. Kalau kalian sering sakit, keuangan terganggu. Itu karena energi buruk yang terus menghisap kehidupan kalian dari dalam rumah." Jadi awalnya Rini tidak langsung percaya. Ia memang sensitif, tapi selama ini belum pernah melihat apapun. Tak ada penampakan, tak ada bisikan. Tapi setelah direnungkan, selama hampir setahun tinggal di rumah itu, hidup mereka memang tak pernah tenang. Selalu ada saja yang rusak, yang hilang, yang membuat stres. Dan yang paling sering adalah sakit. Michael, yang dulu sehat dan jarang sakit, kini jadi pelanggan tetap apotek. Syaraf kejepitnya tak kunjung sembuh. Dokter bahkan sudah menyarankan operasi, tapi Michael menolak. Setiap malam, ia harus minum obat pereda nyeri hanya agar bisa tidur. Namun karena harga kontrakan itu sangat murah, dan lokasi rumah sangat strategis di pusat Tangerang yang dekat Jakarta dan bebas banjir, mereka bertahan. Mereka terpaksa bertahan. Tapi kejadian demi kejadian aneh mulai muncul. Pintu kamar terbuka sendiri. Suara langkah kaki di atas plafon saat tengah malam. Suara lirih yang seolah berbisik di ruang tengah saat semua orang tertidur. Tapi semua itu selalu ditepis Michael. Paling angin. Atau kucing lewat di atap. Namun puncaknya terjadi dalam 3 malam berturut-turut. Michael dan Rini mengalami mimpi yang sama. Mimpi yang bukan hanya menyeramkan, tapi terasa nyata. Terlalu nyata. Dalam mimpi itu mereka berdua sedang berlari, menembus lorong panjang yang gelap, dikejar oleh sosok wanita berpakaian merah. Rambutnya panjang, wajahnya berdarah, matanya merah menyala, kuntilanak merah. Dan yang paling aneh, saat mereka bangun, tubuh mereka seperti kaku. Leher berat, mata bengkak, nafas berat. 3 malam, tanpa jeda, mimpi yang sama. Sosok yang sama, dan pada malam ketiga, Michael dan Rini hanya bisa saling menatap dan bercerita mengenai mimpi mereka di ruang tamu. Tak berhenti sampai di situ. Kesialan kembali mengetuk pintu kehidupan Michael. Kali ini lebih kejam dari sebelumnya. Michael dipecat, 6 tahun bekerja tanpa celah. 6 tahun tanpa cuti panjang, tanpa catatan buruk, tanpa pernah membantah atasan. Semua itu diakhiri dengan satu surat pemecatan sepihak, tanpa penjelasan yang masuk akal, tanpa alasan yang manusiawi. Michael shock. Dunia di depannya seperti runtuh perlahan. Dia memandangi langit-langit rumah, menahan napas yang berat, mencoba tidak menangis di hadapan Rini. Gimana kita bisa bayar semua ini, Rin? Keringat dingin membasahi tubuhnya, bukan karena cuaca, tapi karena rasa takut yang perlahan berubah menjadi depresi. Ia mencoba berbagai cara berjualan roti bakar di pinggir jalan. Tapi penghasilan itu tak cukup. Tak cukup untuk cicilan, untuk makan, untuk biaya rumah sakit.
untuk Milo dan Michi, untuk hidup. Suatu malam, dalam keheningan rumah yang masih berbau asap dupa dari doa sore tadi, Michael dan Rini duduk di ruang tamu. Tak ada televisi yang menyala, tak ada musik dari ponsel, hanya ada keheningan dan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Kita nggak pernah doa, Kel, ucap Rini pelan. Kita jarang ibadah. Mungkin kita udah lama banget lupa sama Tuhan. Dan malam itu, mereka berdoa bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Barang-barang seperti tak terima rumah itu mulai disucikan. Panci tiba-tiba terlempar keras dari rak dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Suara tawa lirih, pelan, menyerupai suara wanita, menggema di lorong menuju kamar. Dan seperti yang sering orang bilang, kalau suara tawa kuntilanak terdengar pelan, artinya dia sangat dekat. Namun anehnya Rini, yang dikenal sensitif, tak pernah melihat satu pun penampakan. Ia hanya merasakannya. Ia hanya bisa menduga, tapi Michael tak bisa lagi menyangkal. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Jam menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Michael masih terjaga di ruang tamu, seperti biasanya, bermain game di ponselnya. Udara malam begitu lengang. Lampu dapur menyala redup, lalu terdengar seperti orang sedang menyalakan keran. Suara air dari kamar mandi mengalir sendiri. Awalnya Michael mengira Rini bangun dan lupa mematikan keran, tapi saat ia menuju kamar mandi dan mematikannya, ia sadar. Rini masih tertidur di kamar, dan saat ia berbalik badan, ada sosok kuntilanak tinggi berbaju merah, dengan wajah penuh luka dan senyuman mengerikan, berdiri tepat di hadapannya. Matanya merah menyala, rambutnya menjuntai hingga lantai dan giginya penuh darah. Michael yang selama ini keras kepala dan selalu menggunakan logika, menjerit sekeras-kerasnya. Ia lari terbirit-birit ke kamar, membangunkan Rini dengan tubuh gemetar. Tapi saat Rini mengecek dapur, tak ada siapa-siapa. Esok harinya, seluruh keluarga datang. Orang tua Michael dan Rini mendengarkan kisah itu, dan mereka semua sepakat, kalian harus pindah dari rumah itu. Ini udah bukan soal logika, ini soal nyawa. Dan setelah menimbang semua luka dan kehilangan yang mereka alami, akhirnya Michael dan Rini memutuskan pindah. Mereka tak menunggu masa kontrak habis. Mereka angkat kaki, meninggalkan rumah itu yang penuh kenangan kelam, dan memilih rumah kecil di pinggiran kota. Sederhana, tapi damai. Kini mereka hidup lebih tenang. Bersama Milo dan Michi, tak ada suara aneh. Tak ada mimpi buruk, hanya keheningan yang menenangkan. Namun tidak semua luka sembuh begitu saja. Syaraf kejepit Michael belum pulih. Ia masih harus rutin membeli obat. Tabungan mereka hancur. Pekerjaan Michael belum stabil. Kadang, rasa trauma itu masih datang. Dan yang paling menyakitkan, terkadang, saat tidur Michael masih bermimpi. Mimpi itu selalu sama. Jody kembali ke rumah kontrakan itu. Lorong gelap, dapur bau gosong, dan suara tawa lirih yang kembali memanggilnya. Michael, kamu belum selesai di sini. Hingga detik ini, Michael dan Rini masih membawa luka yang belum sembuh sepenuhnya. Bukan luka yang terlihat oleh mata, melainkan luka batin yang tertinggal dalam ingatan mereka tentang rumah kontrakan itu. Trauma masih mereka rasakan, terutama saat harus mencari rumah sewa baru. Setiap kali melihat rumah dengan harga murah dan lokasi strategis, ada perasaan takut yang tiba-tiba datang menghantui. Takut akan mengulangi kesalahan, takut akan kembali tinggal bersama yang tak terlihat. Rumah mereka yang sekarang memang lebih kecil dan sederhana, tapi tetap saja, kadang gangguan itu masih datang. Entah berupa suara langkah kaki di tengah malam, atau anjing mereka yang tiba-tiba menggonggong menatap kosong ke dinding. Namun bedanya kini mereka lebih kuat.
karena mereka lebih sadar untuk menjaga doa dalam rumahnya. Michael masih berjuang dengan sakit syaraf kejepitnya. Sakit yang terus membayangi setiap hari. Ia belum bekerja kembali, dan pengangguran kini menjadi teman sunyinya. Obat yang harus ia konsumsi setiap bulan bisa menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah. Dan tabungan mereka perlahan menipis seiring berjalannya waktu. Namun mereka tetap bertahan, meski hidup tidak lagi semudah dulu. Mereka percaya tidak ada kegelapan yang abadi, dan semua luka suatu saat akan sembuh, asal terus berjalan. Dari semua kegelapan yang telah mereka lewati, ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah Michael dan Rini, bahwa rumah bukan hanya sekadar tempat berteduh. Rumah juga menyimpan energi, dan jika kita lupa membawa cahaya ke dalamnya, maka perlahan kegelapan akan mengambil alih. Doa dan keimanan bukan hanya ritual, tapi perisai yang melindungi kita dari hal-hal yang tak terlihat. Dan ini satu lagi, jangan pernah mengabaikan firasat karena hati terkadang lebih dulu tahu sebelum mata bisa melihat. Michael dan Rini memang kehilangan banyak hal, uang, kesehatan, rasa tenang, bahkan pekerjaan, tapi mereka tak kehilangan satu hal, kesempatan untuk memperbaiki hidup, untuk membuka lembaran baru, untuk memulai dari awal, meski dari tempat yang lebih kecil dan sederhana. Terkadang dalam rumah yang lebih sempit, kita justru menemukan ruang yang lebih luas dalam hati. Kisah ini diangkat dari kisah nyata teman saya sendiri, dan hingga saat ini Michael, yang merupakan nama samaran, masih mengalami sakit syaraf kejepit dan harus mengeluarkan uang 2 juta setiap bulannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga cerita Michael dan Rini ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tapi juga ketenangan batin. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar, karena mungkin kisah kalian bisa menyelamatkan orang lain dari pengalaman yang sama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.